Dalam mata dunia, Indonesia sangat dikenal dengan negara yang memiliki banyak keberagaman. Keberagaman yang terdiri dari keberagaman suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Perbedaan tersebutlah merupakan kekuatan yang dimiliki Indonesia. Sebagai bangsa yang rakyatnya majemuk, kita sering menemukan pergesekan sosial akibat perbedaan cara pandang tentang masalah keagamaan. Dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki negara Indonesia, keberagaman agama menjadi yang terkuat dalam membentuk radikalisme di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok ekstrem yang kian hari semakin mengembang sayapnya difaktori berbagai hal seperti sensitivitas kehidupan beragama. Masuknya aliran kelompok ekstrem dari luar negeri, bahkan permasalahan politik dan pemerintahan pun turut mewarnai. Maka di tengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini muncullah sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Maka dalam video kali ini saya akan menunjukkan 5 cara mengajarkan toleransi pada anak. Pertama, ajarkan anak mengenali dirinya sendiri. Sebelum bisa mengenali dan memahami orang lain, anak harus bisa paham dengan dirinya sendiri, bisa mengenali emosinya sendiri, budaya dan latar belakang keluarganya, dan bagaimana lingkungan di sekitarnya. Anak juga perlu mengenal kelebihan dan kekurangan dirinya, sehingga dia bisa percaya diri dengan itu. Anak yang percaya diri akan lebih mudah menerima perbedaan, karena juga meyakini setiap orang punya keunikan. Kedua, bahas topik keberagaman dengan media permainan, buku, film, dan lainnya. Orang tua dapat memilih buku bacaan, cerita, film, program televisi, dan permainan yang mengandung nilai-nilai yang menghargai perbedaan. Media seperti ini sangat baik untuk membentuk sikap karena tidak menggurui. Pastikan orang tua terlebih dahulu mengkurasi media yang akan digunakan dan menyiapkan topik diskusi untuk dibahas bersama. Ketiga, berikan pengalaman tentang perbedaan. Libatkan anak dalam kegiatan yang memungkinkan ia berinteraksi dengan perbedaan. Misalnya mengajak traveling ke tempat baru sehingga anak tahu ada yang tidak sama dengan daerah asalnya. Orang tua juga dapat mengajak anak berkegiatan yang memungkinkan ketemu teman yang beragam. Misalnya saat pandemi sekarang banyak kelas online anak yang membuat anak bertemu dengan anak lain yang berbeda, baik dari kota asal, latar belakang budaya, agama, dan juga bahasa. Keempat, yaitu selalu menanggapi pertanyaan anak bahkan saat orang tua tidak tahu jawabannya. Sebagai orang tua, kemampuan merespon pertanyaan anak sangat perlu dilatih, bahkan saat orang tua tidak tahu apa jawabannya. Sekedar menanggapi dengan, kita cari tahu dulu ya. Oh begitu nak. Atau, menarik sekali pertanyaanmu, tapi aku belum tahu jawabannya. Akan membuat anak memahami bahwa tidak ada topik yang tidak bisa atau tidak nyaman untuk dibahas. Anak sering mengajukan pertanyaan yang sulit, tetapi diam bukanlah cara terbaik karena dapat mengajari seorang anak bahwa tidak boleh membicarakan sesuatu yang berbeda atau topik yang mungkin tabu. Kelima, jadilah teladan yang baik. Children see, children do. Begitu banyak orang bilang anak adalah seorang peniru yang ulung. Jika ingin anak toleran, kita juga harus menunjukkan itu dalam keseharian. Mulai dari sesimpel cara merespon sebuah informasi yang tidak sesuai pemikiran kita atau melihat suatu kejadian yang membuat tidak nyaman. Di depan anak, bagaimana reaksi kita? Atau adakah kita masih suka mengolok sesuatu kelewat batas hanya karena bercanda? Ingat, anak akan mencontoh cara bercanda atau cara kita marah akan ditiru anak. Anak-anak mengulangi apa yang telah mereka dengar dan terkadang dalam situasi yang tidak kita duga.